Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen memerangi praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak melaporkan dan tidak diatur melalui kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengawasan terintegrasi berbasis teknologi. Hal itu disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut peringatan Hari Internasional The Day for the Fight Against Illegal Fishing pada Senin 5 Juni, yang merupakan momentum semangat pemberantasan illegal fishing di tingkat global. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen akan membenahi pengaturan mengenai penangkapan ikan di laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur yang telah diberlakukan secara resmi pada tahun ini. Menteri Trenggono menegaskan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota merupakan salah satu dari 5 program prioritas ekonomi biru yang tengah diusungnya untuk memulihkan ekologi laut. Ia memastikan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan armada patroli di lapangan yang dipersenjatai lengkap, serta terintegrasi dengan pesawat air surveillance dan teknologi berbasis satelit. Melalui strategi pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, segala proses penangkapan ikan, mulai dari keberangkatan pada saat penangkapan ikan, hingga proses kedatangan kapal dan hilirisasi dapat terpantau dan diawasi secara ketat oleh Command Center milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dibuktikan dengan sepanjang tahun 2023, kapal pengawas kelautan dan perikanan telah berhasil menghentikan aksi penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh 70 kapal perikanan, yang terdiri dari 61 kapal ikan Indonesia dan 9 kapal ikan asing. Dari 9 kapal ikan asing yang ditangkap, 5 kapal perikanan berbendera Filipina, 3 kapal perikanan berbendera Malaysia, dan 1 kapal perikanan berbendera Vietnam. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Polda Bali berhasil menangkap pelaku pencurian peralatan restoran yang berada di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 6 truk yang berbuatan mesin pembuat es krim serta peralatan restoran lainnya. Tim Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menangkap dalang pencurian barang-barang dan peralatan operasional toko gelato yang berlokasi di daerah Peting Teget, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Kejadian tindak pencurian dengan pemberatan ini terjadi pada Rabu 31 Mei lalu, di mana pelaku berinisial RBT mengambil barang-barang di dalam restoran es krim atau gelato tersebut dengan cara memotong gembok pintu toko. Saat menjalankan aksinya, pelaku melibatkan 50 tenaga harian untuk mengangkut barang-barang tersebut ke 6 truk yang telah disiapkan. Dalam konferensi pers di Denpasar Senin 5 Juni, Polda Bali mengungkapkan aksi pencurian itu dilatar belakangi sengketa 2 perusahaan yang mengelola toko gelato tersebut. Pelaku RBT merupakan general manager dari salah satu perusahaan yang bersengketa. Jadi dalam perselisihan itu saling mengklaim bahwa PT PMA ini adalah milik siapa. Nah, dari pelaku sendiri berinisiatif untuk mengamankan dengan cara mengambil barang itu untuk disimpan di gudang Cengkareng. Polda Bali menyita sejumlah barang bukti berupa 6 buah truk yang memuat sedikitnya 31 alat operasional restoran seperti mesin kopi dan pembuat gelato hingga kulkas, meja dan kursi, TV, dan sebuah forklift atau alat untuk memindahkan barang-barang berat.